Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang maha sempurna atas segala ciptaannya. Allah yang maha pemberi nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan semua nikmat yang kita dapatkan sejak kita berada di rahim ibunda hingga kita wafat nanti, sejak kita bangun tidur hingga tidur kembali dan bangun kembali pada keesokan harinya. Masya Allah, andaikan lautan di seluruh permukaan bumi ini disatukan dan dijadikan sebagai tinta, dan pepohonan dijadikan sebagai penanya, serta daun-daun dijadikan sebagai kertasnya, maka niscaya tidak akan pernah cukup untuk menuliskan semua nikmat dari Allah. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia yang kelahirannya telah ditunggu-tunggu oleh ribuan malaikat yang senantiasa berzikir kepada Allah. Nabi yang pada kelahirannya dibantu oleh 4 wanita terhebat di dunia. Yang pertama, Siti Hawa, istri dari Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Siti Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Siti Asiyah binti Muzahim. Yang keempat, Siti Maryam binti Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Salawat serta salam semoga tercurah juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, umat-umat beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah dimanapun kita berada, saat ini kita berada pada tanggal 21 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Pada saat ini kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yaitu malam-malam penantian Lailatul Qadar. Dan di saat itu pula banyak dari kaum muslimin yang melakukan iktikaf di masjid. Lalu timbul 6 pertanyaan. Apa iktikaf itu? Dari bahasa Arab, iktikaf berasal dari kata akafa, ain, kaf, dan fa, yang berarti fokus pada sesuatu. Iktikaf itu sendiri berarti seseorang yang memiliki niatan fokus penuh percaya diri untuk melakukan sesuatu yang akan ia tempuh, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa kita harus melakukannya? Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasannya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di masjid di 10 hari Ramadan terakhir hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikutnya adalah tujuan. Apa tujuannya? Tujuan iktikaf yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Seseorang yang berniat untuk iktikaf tentu yang pertama harus memiliki niat.
niat iktikaf lillahi ta'ala. Dia akan meninggalkan keluarganya di rumah untuk sementara waktu, untuk lebih fokus berdiam diri di masjid, untuk melakukan ibadah-ibadah yang akan memperdekatkan dirinya kepada Allah, yang akan mencerminkan usaha untuk memaksimalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah yang dilakukan diantaranya sholat 5 waktu tepat pada waktu. Kemudian sholat tahajud, sebelumnya ada sholat taraweh dan sholat witir, lalu ada tadarus dan dilanjutkan dengan sunnah-sunnah yang lain. Demikian mereka melakukannya terus-menerus hingga akhir iktikafnya, dan hanya mereka sesekali untuk keluar memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, atau ke toilet. Lalu selanjutnya, apa keutamaannya? Keutamaan untuk beriktikaf adalah 1. Untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Qadar di ayat 2 dan 3, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lalu di ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfisar. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat filah, tahukah kita bahwa akan sangat beruntung orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena dia akan dihapuskan dari seluruh dosa-dosanya, dosa kecil ataupun dosa besar. 1000 bulan sama artinya dengan 83 tahun dan 4 bulan. Berikutnya, yaitu keutamaan yang kedua adalah terus akan mendapatkan pahala yang terus-menerus selama ia melakukan kegiatan ibadahnya, selama ia beriktikaf di masjid. Lalu yang ketiga adalah dia telah melakukan sunnah Rasul. Dan yang keempat adalah meningkatkan kekhusyuan. Selama kurang lebih 11 bulan dan 20 hari, setiap manusia melakukan aktivitasnya bersama keluarga di rumah, bersama sahabatnya di tempat kerja, bersama tetangganya. Terkadang kita sholat pun berusaha untuk secepatnya karena ada kegiatan yang lain. Namun khusus di bulan ini, di 10 hari terakhir ini, manusia, kaum muslimin berbondong-bondong ingin menggapai malam Lailatul Qadar tadi dengan istiqomah di masjid, dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut untuk lebih khusyuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Berikutnya adalah keutamaannya, yaitu mengevaluasi diri, muhasabah diri. Apa yang sudah kita lakukan? Untuk apa umur kita habiskan? Di situ kita merenungi betapa kotor, betapa banyak dosa-dosa kita. Di situ kita memulai untuk memperbaiki amalan-amalan diri supaya Allah lebih sayang kepada kita, supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya pertanyaan yang keenam adalah apa dampaknya? Setelah seseorang melakukan rutinitas ibadah dengan penuh kekhusyuan kepada Ilahi Robbi, tentu akan berdampak sangat baik sekali pada kehidupan berikutnya, yaitu ia sudah terbiasa memprogram sesuatu yang akan dia lakukan. Sesudah ini apa lagi? Sesudah ini apa lagi? Target-target berikutnya yang positif. Kemudian dia juga melakukan ibadah sholat dengan tertib,
tentunya hal ini akan sangat bagus sekali untuk kesehatan kita. Sirkulasi udara, degup jantung akan lebih terarah, akan lebih bagus dibanding dengan yang kita tidak banyak melakukan ibadah tentunya. Dan yang terakhir, ketika seseorang yang sudah mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka niscaya dia bagaikan menerima cahaya yang indah di dalam hidupnya. Hidupnya akan lebih tenang, akan lebih nyaman, tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang lain. Dia lebih fokus untuk ibadah, dia lebih fokus untuk menggapai ridho Allah lillahi ta'ala. Sahabat filah, demikianlah ulasan iktikaf pada kali ini. Saya memohon maaf atas segala hilaf saya apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada sesuatu yang kurang pas, kurang tepat. Semua kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan itu dari diri saya sendiri. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat untuk meningkatkan aktivitas ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan yang pahalanya beribu-ribu kali lipat. Mari gapai malam Lailatul Qadar, mari gapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.